Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Oke, masih berjumpa dengan kami di Gerakan Sampolawa Official. Semoga teman-teman masih betah menyaksikan podcast kita pada siang hari ini. Salam sidik jari sekali lagi teman-teman. Kita sekarang mau memasuki di bab 4 atau bab terakhir dari buku yang coba kita ulas, kita beda. Tentu saya ingatkan kepada teman-teman atau saya sampaikan lebih awal bahwa apa yang kemudian saya sampaikan ini tentu jauh sekali, masih jauh dari satu cara pandang yang utuh untuk melihat buku ini atau membaca buku ini. Tentu ada banyak sekali toko yang lebih kredibel untuk mencoba membedah buku ini. Saya mencoba membedah ini sejauh apa yang bisa saya pahami dalam hemat saya, atau sejauh saya mampu untuk membaca atau mereview buku ini. Kalau teman-teman ingin membaca dan mereview kembali, bisa mungkin teman-teman cari di YouTube atau di ebook yang coba untuk di ebook yang bisa mendapatkan materi ini, atau teman-teman dapat mendapat materi ini lebih jauh. Kita masuk di bab 4, rekonsiliasi kesadaran dan materi. Di bab 4 ini Hussein Herianto sebenarnya ingin kita coba pelan-pelan untuk melihat di bab 4 ini, bahwa yang coba untuk diulas lebih jauh di bab 4 ini sebagai satu rentetan pembahasan yang utuh dari bab pertama tadi, bahwa ada upaya pemisahan dari konsekuensi logis yang didapat dari paradigma Cartesian Newtonian ini. Kita tahu, saya sampaikan lebih awal, bahwa Cartesian itu artinya pandangan dari Descartes. Kita coba ulas pandangan Descartes, bahwa Descartes ini adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal dengan ungkapannya, atau yang sering teman-teman dari mahasiswa atau bahkan para ilmuwan selalu bilang bahwa aku berpikir maka aku ada. Konsekuensi logis dari perkataan Descartes atau implikasi jauh apa yang disampaikan oleh Descartes itu sesungguhnya adalah upaya pemisahan atau dualisme dari satu cara pandang yang melihat perkembangan pengetahuan. Kita lihat bahwa implikasi dari dualisme cara pandang ini bahkan sudah mulai dari Aristotelian. Keterpisahan antara yang materi dengan non materi, antara jiwa dan tubuh materi kasar kita. Ini adalah satu cara pandang yang bertahan dalam ilmu pengetahuan cukup sangat lama. Karena kenapa? Manusia mulai dipisah dari implikasi apa yang disampaikan oleh Descartes tadi. Aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada artinya bahwa aku ini adalah sesuatu yang utuh, yang tidak boleh terbelah. Yang disebutkan tadi bahwa implikasi dari Cartesian Newtonian ini ada problem dualisme, bahwa jiwa dengan yang materi atau yang non materi dengan yang materi itu selalu terpisah. Sementara tidak pernah ada upaya untuk menjembatani cara pandang ini yang mengatakan bahwa manusia itu adalah subjek yang sepenuhnya utuh, yang bisa ditaksir dengan berbagai macam cara pandang, karena dia punya semacam susunan yang tidak hanya dalam bentuk materi. Ini yang coba dibedah oleh Hussein Herianto, bahwa pandangan Descartes yang mengatakan bahwa ada problem dualisme dalam pengetahuan yang memisahkan antara jiwa dengan yang materi. Itu yang pertama. Ini implikasinya bahkan sampai di penyelesaian modern yang hari ini berkembang sebagai satu pengetahuan yang membantu bangunan dari peradaban modern hari ini, yang sangat rigid, sangat kaku. Nah, yang dicoba untuk dilihat kembali, problem dualisme ini sangat mendesak agar ini bahkan sampai di problem teoritisnya, sampai di teori-teori yang muncul, misalnya apa yang dikatakan oleh misalnya seperti Darwin, apa yang coba dilihat oleh
oleh tokoh-tokoh saintifik atau tokoh ekonomi misalnya seperti Adam Smith misalnya, yang mencoba melihat bahwa ini problem kemanusiaan atau problem dasar pengetahuan ini memang sangat rigid. Implikasinya atau lebih jauh ini menyebabkan kemudian pandangan dunia yang terbelah, yang dualisme mekanistik, bahkan sampai menimbulkan pertikaian atau konflik seperti yang disebutkan oleh Syed Hussein Nasr sebagai satu kekerasan, diskriminasi, dehumanisasi, alienasi dan sebagainya. Nah, problem semacam ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa akhirnya menghilangkan satu makna atau pengetahuan yang tidak dibimbing oleh makna yang bisa mengantarkan pengetahuan itu pada satu puncak peradaban tertinggi manusia yang memperadabkan tadi. Nah, paradigma Cartesian Newtonian ini masuk sampai pada wilayah-wilayah yang sangat ketat, yang sangat kaku, yang mengilhami perkembangan pengetahuan sampai hari ini, yang sangat dualistik. Bahkan sampai di perkembangan filsafat modern itu atau saintifik modern itu sekarang sudah masih ada sedikit problem dualistik semacam ini, tapi mulai agak sedikit dipangkas. Selanjutnya kita atau mencoba menawarkan tentang modus penyelesaian dari dualisme yang tepat. Kira-kira kalau problem dualisme ini ingin dipecahkan, apa yang bisa ditawarkan oleh pengetahuan sekarang yang melihat bahwa seharusnya tidak ada keterpisahan, atau perkembangan pengetahuan di barat itu tidak boleh menyingkirkan sisi jiwa, sisi humanisme manusia. Saya mencoba melihatnya dari cara pandang ini. Kalau kita memakai paradigma yang coba untuk disampaikan oleh para ilmuwan di Islam misalnya, atau tokoh-tokoh Islam atau Islam secara umum yang di Al-Quran, Islam itu ada satu Islam itu kan bisa dikatakan sebagai satu perkembangan yang satu paradigma yang humanis, yang holistik, yang melihat manusia itu tidak hanya sebagai satu potensi materi, ada potensi jiwa. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang mencoba untuk melihat manusia atau membedah manusia dari sisi jiwa, dari sisi humanismenya. Salah satunya misalnya Mutahari atau tokoh-tokoh yang lebih awal atau bahkan yang belakangan muncul seperti tokoh-tokoh dalam Islam itu, manusia itu adalah makhluk yang punya satu substansi penghambaan. Manusia itu adalah hamba yang butuh asupan di luar dari materi sebagai makanan roh atau makanan jiwanya. Karena apa yang kita sebut sebagai jiwa atau hati adalah tempat manusia menimbang seluruh perbuatannya, baik buruk, hitam putih, gelap dan terang, segala macam. Makanya kalau di Al-Quran disebut bahwa ada segumpal daging yang dalam diri manusia, yang kalau dia baik daging itu, maka baiklah seluruh perbuatan manusia. Daging yang dimaksud itu adalah hati. Itu yang coba untuk lekat dalam perkembangan pengetahuan dalam Islam, bahwa manusia itu adalah makhluk ruhani, makhluk yang punya jiwa, yang tidak hanya jadi dia bertentangan habis-habisan betul dengan paradigma Cartesian Newtonian ini. Islam sebagai satu paradigma pengetahuan atau sebagai satu cara pandang yang mencoba untuk mengatasi dari problem dualisme Cartesian yang bertahan sampai ratusan tahun, atau yang bertahan menghilami pengetahuan modern yang berkembang sampai hari ini. Ya, barangkali saya kira itu yang coba untuk saya
yang bisa saya sampaikan sebagai pembacaan saya dalam buku Paradigma Holistik yang ditulis oleh Hussein Herianto. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan begini, bahwa sains itu atau perkembangan sains dia selalu terbuka untuk bisa melihat kemungkinan jawaban di luar dari pengetahuan yang sangat kaku, yang sangat rigid. Ini sebenarnya yang tidak bisa kita tolak sebagai satu konsekuensi perkembangan pengetahuan di Barat. Yang coba kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya supaya ketika sains itu berkembang dengan sangat masif dalam kehidupan manusia, atau yang sekarang akhirnya membanjiri kita dengan banyak teknologi, tetapi kita masih bisa melihat ada satu pertolongan terhadap nilai kemanusiaan yang seharusnya mampu membimbing kita. Ini yang coba untuk kita lihat di banyak para tokoh sekarang sudah mulai bicara tentang kebudayaan, nilai-nilai lokal yang humanistik, yang bisa untuk minimal dia tumbuh setara dengan pendidikan paradigma saintifik yang berkembang di Barat. Kita sebenarnya mampu menawarkan itu dengan kekayaan kebudayaan, kekayaan spiritual. Tetapi upaya kita adalah bagaimana caranya supaya kekayaan kebudayaan, kekayaan spiritual ini jadi satu paradigma yang mampu mengatasi banyak problem kekinian yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Nah, salah satu alternatifnya adalah pusat-pusat saintifik penelitian. Ini coba harus dijalankan lebih jauh sehingga kita bisa melihat bahwa generasi muda Indonesia ke depan akibat dari bonus demografi itu mampu melahirkan para ilmuwan, para tokoh-tokoh yang sifat atau dari hasil penelitiannya itu mampu membawa kita pada satu tingkat peradaban kemanusiaan yang lebih maju. Nah, Islam juga kita berharap bahwa tokoh-tokoh yang lahir dari lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Azhar tidak hanya melahirkan para ulama, tetapi mampu melahirkan para ilmuwan-ilmuwan yang akan berkontribusi besar seperti Abdus Salam dalam Islam itu, yang dulu akhirnya menerima penghargaan Nobel. Barangkali itu yang bisa saya ulas dari paradigma holistik atau pembacaan saya dalam paradigma holistik. Sampai bertemu kembali lagi, sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat gerakan Sampola Official yang ingin menawarkan podcast-podcast dengan cara pandang baru, atau tokoh-tokoh yang mungkin ditawarkan untuk berbicara di podcast gerakan Sampola Official, silahkan teman-teman dapat berkomentar di link di YouTube atau video-video yang ditampilkan oleh gerakan Sampola Mengajar. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sidik jari.